Oke, kita kemarin kan dapat quiz ini ya. Kalian mengerjakannya yang apa ini? Kan boleh personal. Penampakan. Oh, berarti satu kelas penampakan semua. Ada yang boleh Oke, berarti kan kalau kemarin kita lakukan secara manual ya, pakai Excel. Nah, sekarang kita akan coba dengan SPSS. Nah, datanya misalnya di sini, penampakan misalnya ya. Berarti sampelnya ada berapa? Ada 3 jenis. Lalu panelisnya ada berapa? 30. Ada 30. Ya. 30 kan, satunya nggak ada ya. Jadi ada 30 panelis. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan dengan SPSS ya. Tadi setiap kelompok kan sudah punya kan? Sudah ada paling nggak satu kelompok ada ya. Lalu kita buka variable view dulu. Ya, Anda tulis seperti ini. Bisa diulang nggak Bu? Dari awal Bu? Iya Bu. Tadi tidak terbaca Bu. Oke, berarti kita bisa datang new data gitu. Ini kan saya udah ada isinya ya. Kalau new data dari mana coba kita lihat. Jadi buka file dulu. Coba saya ya new. Oh itu. Nah, tinggal Anda isi name-nya di sini. Pertama panelis. Terus setelah panelis apa? 1, 2, 3. Sampel. Panelis, sampel, terus respon panelis apa? Berupa apa? Skor kan? Tulis skor. Terus nanti type-nya panelisnya ada namanya enggak? Ada. Kalau ada namanya berarti Anda akan pilih apa? Date. Enggak, pilihnya harus string. Enggak, ini nih, di sininya ya. Ada enggak string? Paling bawah. Ya, ini. Kalau Anda tulis misalnya numerik gitu ya, enggak muncul nanti nama teman-teman kalian itu enggak muncul. Terus ini kalau di sini berarti oke, mati ya. Kemudian lalu pilih kalau buat ini kan hanya berapa karakter gitu ya, karakter dari si ya angka yang akan kita masukkan. Kemudian desimal, kalau angkanya utuh ya udah nggak usah pakai desimal ya. Kemudian labelnya apa, misalnya mau aroma roti misalnya gitu ya. Kemudian value kayak tadi itu, value-nya kita ada misalnya 4 merek gitu ya. 4 merek misalnya, merek pertama Anda tulis atau kode Anda gitu ya, misalnya nama, lalu kasih seperti tadi harus pakai apostrophe, misalnya Holland. Terus masukkan di add, muncul ya. Kalau yang lanjut kedua, ketiga ya, kalau ada berapa sampel gitu ya, lalu masuk di situ. Kemudian di sini message nggak perlu isi, kolom berapa, udah ini aja, nggak usah diganti gitu ya. Kalau lain kan hanya menunjukkan mau datanya di tengah, di kiri, kanan ya, terserah. Lalu di ini ukuran juga, measure itu nggak perlu diganti juga nggak apa-apa.
di sebelah kanan ini input juga nggak apa-apa. Udah gitu. Nah, nanti setelah Anda isi, lalu kita lihat datanya. Saya balik ke lalu angkanya Anda masukkan. Nah, sekarang maksud saya ingin menunjukkan datanya itu ini ya, sudah. Ini buatnya ini kalau kita isi misalnya nama teman Anda itu panjang, nama anak sekarang kan panjang-panjang gitu. Cukup nggak 45 karakter? Terakomodir nggak? Kalau nggak terakomodir ya 50 karakter misalnya ya, supaya semua namanya bisa kebaca. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau sampel ini sama, hanya menunjukkan berapa karakter yang kita inginkan di tempat tadi. Setelah itu, ini contohnya. Nah, data misalnya tadi kalau misalnya di sini saya ganti numerik, misalnya nih ya, nggak string gitu ya, diganti angka numerik. Oke. Maka data view-nya akan nggak muncul namanya. Nah, nanti kalau ujian, kalau Anda kasih data, terus semuanya ada namanya, tapi Anda nggak bisa munculkan, berarti Anda nggak bisa memberi perintah gitu di sininya, ya. Itu menjadi poin penilaian juga untuk ke kalian. Kemudian ini kalau nama-nama ini apa? Bagaimana mendapatkan nama ini sampel? Ini namanya ada tetapi Venus tan X1 gitu ya. Nah tadi satu tadi Anda tulis apa? Kan ada 3 ya, 3 sampel ya. Ya. Sampelnya ada berapa? 3 tulis. Kalau jumlah panelis kan nama panelis. Nah isinya tuh nanti kalau kita lihat satu panelis gitu ya, satu panelis akan menilai sampelnya kan ada 3. Maka nama sampai 1, 2, 3 itu harus sama. Saya ganti dulu tadi ya, misalnya. Nah, ejaannya, ortografnya harus sama. Kalau enggak nanti dianggap oleh si komputer ini adalah orang yang berbeda. Bu, Ya. yang sampel sama square tetap numerik Ibu, apa perlu jadi string juga? Enggak, kan angka memang. Nah, coba. Terus masukin data itu apa? Satu apa gimana Ibu? Kenapa? Masukin data dari tabelnya itu. Nah, sebentar, saya balik dulu aja supaya ini yang new ya. Nah, masukannya data gini. Kalau data di sini, ini kan datanya satu orang menilai 3 sampel. Maka tadi urutannya, ini sudah, tapi udah berubah ya. Ini udah data yang baru. Supaya saya mau malas merubahnya, mau saya tutup gitu. Tutup ini dulu. Tutup file. Nah, terus saya ambil aja yang baru, malas berubah. Filenya. Misalnya di sini ya, Wina, Anda tulisnya Wina pakai Y misalnya.
bukan I. Maka yang bawahnya juga sebaiknya Anda foto di copy aja ini supaya nggak berubah. Kadang-kadang kan kita buru-buru nulisnya nggak tepat ya, jadi ini kita paste. Kalau nggak dia dianggap sebagai orang yang berbeda gitu ya. Jadi ini udah 3 orang menilai 1 orang menilai 3 sampel, namanya maka sama. Ini begitu terus. Ya, seterusnya nih ya udah kita cek, lihat namanya adakah yang berbeda. Nah, datanya nanti soalnya kalau peringkat berbeda ya. Kalau Anda tadi harus masukkannya ke tadi Wina menilai sampel ini 5 skornya ya. Kalau kemudian kalau Venus dia 7 ya, Tan Ik Chuan dia 6. Begitu seterusnya. Kalau orang yang lalu ada nanya, "Bu, itu satu-satu Bu masuknya." Kalau Anda apa? Dengan tabel seperti ini pasti Anda bisa mengulik-ngulik, bisa akan mungkin Anda lakukan satu-satu, apalagi kalau ini bentuknya, kalau ini picture ya agak susah, kecuali di ini ya Anda buka ya. Nah kalau misalnya dia Word masih bisa Anda ini juga ya, tapi kalau udah picture agak ya ini. Kalau Excel lebih mudah lagi bagi Anda, makanya sengaja gitu ya di sininya tuh nggak dimunculkan Excelnya gitu karena Anda bisa langsung copy. Nah maka sebetulnya kan tinggal apa, kalau kita klik kanan ini lalu meletakkan, tapi bukan dia bentuk baris menjadi kolom, perintahnya apa? Bukan bertolak belakang, tapi apa, interpose ya. Jadi arahnya bukan ke ini, jadi balik ke bawah. Anda bisa lakukan seperti itu kalau nanti di rumah Anda kulik-kulik ya. Berarti itu masuknya manual itu buat tabelnya tadi itu? Mana? Buat tabel data view tadi? Iya. Satu-satu. Tapi bisa dikulik-kulik kalau Anda pakai Excel gitu loh ya. Kalau pakai Excel bisa dilakukan. Bentar, ini saya jadi nggak ada data saya. Oke. Nah kalau udah seperti ini, Anda masukkan tadi ya 5, 7, 6 misalnya. Ini kan datanya nggak sama dengan yang soal tadi kan? Enggak, berbeda ya. Kalau di sini berapa, coba kalau saya tanya berapa, belum bisa kelihatan ya, nanti aja malas ngitungnya satu-satu. Tapi dari hasil analisis bisa. Oke, kalau udah dimasukkan seperti ini, Anda cek, kemudian kita lakukan analisis. Paling gampang adalah lakukan analisis, Anda mau screenshot boleh. General ini, kemudian Anwari. Ya, lalu Anda masukkan, kita paginya berarti ini kan masuk ke sini, yang ini klik masuk. Kemudian di page-nya apa yang kita ujikan, sampel. Anda mau lihat panel juga boleh. Kalau udah Anda masuk ke modal, lalu custom, lalu Anda pilih ya intersection-nya ini adalah all to way. Terus intercept-nya ini kita hilangkan. Kenapa intercept itu kan berarti kita ingin tahu interaksi antara si panelis dengan perlakuan gitu ya. Kalau perlakuan ini kan produk buatan Singapura dan sebagainya gitu kan nggak ngefek kan panelis terhadap produk kan, yang mengefek apa, penilaian panelis. Jadi bukan panelis tadi akan berpengaruh terhadap wujud di si roti, enggak kan? Ada kan? Si panelis berpengaruh enggak? Tapi kalau misalnya tanaman dia di daerah blok sini yang sinar mataharinya maksudnya gitu ya akan berpengaruh
dengan adanya perlakuan penambahan pupuk dan sebagainya misalnya itu akan berpengaruh terhadap tanaman yang dihasilkan. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan produk yang dihasilkan, maka produk yang dibuat tadi ya, jadi ini dihilangkan. Kalau sudah Anda hilangkan, ini lalu kita masukkan dulu sampelnya apa yang mau diuji. Ya, kemudian panelis masukkan, lalu kita lakukan continue. Lalu postdoc-nya kalau misalnya F hitung lebih besar dari F tabel, kalau di sini bukan F hitung nanti tapi signifikan dengan alfa, maka Anda lakukan postdoc-nya. Apa yang mau diuji, misalnya sampel. Ya, lalu ujinya uji apa? Uji RSD. Gabriel. Gabriel. Ben Koroni. Oke, kalau udah kita continue. Kalau udah oke. Udah. Nah, apa artinya ini? Berarti kita bisa cek sekarang. Ada berapa sampel? 3. Ada berapa panelis yang menilai? 9. Bukan 30 ya, di sini bukan derajat bebas, tapi memang jumlah yang menilai atau jumlah panel. Jadi 29. Lalu kita cek apakah benar Wina itu menilai ketiga sampel. Tahunya dari mana? Dari angka 3 ini. Nah, misalnya Anda tulis I-nya pakai Y, Wina. Nah, dia dianggap orang lain. Misalnya jadi Wina pakai Y menilai 1. Terus Wina biasa ada 2, dia menilai 2. Jadi ada muncul Wina pakai Y1, Wina tanpa Y 2. Berarti oh ada yang salah. Jadi ada nama lain yang muncul. Maka Anda ngecek di sini. Oh, semua kan udah 3. Sudah ya, nggak ada yang 21 gitu, nggak ada ya. Oke, nah udah berarti input data kita sudah benar. Lalu kita lihat hasil. Ini apa ini? Tabel CD seragamnya. Kalau Anda di secara manual. Apa saja yang ada di sini? Sampel, panelis, galak, ya, error itu galak dan total. Kemudian apa? DF derajat bebas, ya, derajat bebasnya. Kemudian di sini apa? Rata-rata. Jumlah CK jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat dari sampel, panelis ya dan sebagainya. Lalu di sini KT. Ya, KT kalau F hitung dari mana kalau secara manual? KT sampel. Nah, KT sampel per KT garam. Kalau di sini udah langsung muncul nilainya. Ya, Anda tahu F sampelnya sekian, F hitung untuk si panelis sekian kalau Anda mau menguji. Lalu menganalisisnya kan kalau Anda manual F hitung dibandingkan dengan F tabel. Nah, kalau di sini Anda nggak usah perlu mencari berapa nilai F tabel, kemudahannya di situ, ya. Jadi Anda nggak keliru mengambil angkanya sehingga analisisnya menjadi salah. Kalau di sini analisisnya Anda lihat significance-nya ini, berapa dia? Tulisannya apa? Titik 001, benar nggak? Berarti 0,001. Alfanya adalah 0,05. Jadi kalau signifikannya lebih kecil dari alfa, berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya apa?
Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka penilaian atau kesukaan konsumen akan apa? Misalnya penampakan ya. Penampakan roti dari ketiga merek berbeda sangat nyata. Oke. Ya, sekarang kalau kemarin kalau kita mau membandingkan misalnya di sini ya, kita ingin tahu nih panelisnya seperti apa ya di antara mereka itu, apakah penilaiannya itu begitu menyolok drastis berbeda satu sama lain, lihatnya bagaimana? Seperti tadi ke sampel, Anda fokusnya mana? F hitung dari siapa? Panelis. Sebetulnya kan kalau secara manual Anda akan bandingkan dengan F tabel. Sama nggak F tabel untuk panelis dengan F tabel untuk sampel? Berbeda. Nah, Anda nggak usah nyari di sini F tabelnya, tapi cukup melihat nilai signifikannya. Nah, hasil Anda apa? Tadi kan udah dikasih tahu. Nilai signifikannya itu dengan alfa lebih besar atau lebih kecil? Alfanya kan 5%. Jadi signifikannya berapa? 0,01. Tadi kan kita sampel, kan kita mau lihat panelis tadi 0,319. Kita bandingkan alfanya berapa? 0,05. Jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Signifikan lebih besar dari F, ya, dari alfa. Artinya F hitung sampel lebih apa? Kebalikannya. Kecil. Ya, kalau signifikannya lebih besar dari alfa, berarti F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Maka artinya penilaian konsumen, ada perbedaan nggak penilaian konsumen terhadap si ketiga sampel? Atau penilaian konsumen itu berbeda nyata nggak terhadap ketiga sampel? Kan F hitungnya tadi apa? Kecil atau lebih besar? Lebih kecil, berarti tidak berbeda nyata. Jadi mindsetnya hanya andalannya kebalikan ya. Kalau signifikannya lebih besar dari alfa, alfa untuk SPSS itu 0,05. Maka kalau signifikan lebih kecil dari alfa, berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Udah memahaminya itu aja dulu. Nah, berarti Anda kan sebelumnya udah diajarkan tuh, udah hafal tuh kalau F itu lebih besar dari F tabel, berarti gitu kan. Ya, apa? Perlakuan itu berpengaruh gitu ya. Kalau di sini berarti penilaian si konsumen atau penilaian kesukaan konsumen terhadap 3 sampel tadi akan berpengaruh nyata. Oke, kalau ANOVA-nya nanti saya bisa mengecek hasil percobaan Anda atau menghitung Anda melakukan ini, tapi waktu kita nggak cukup ya karena Anda yang presentasi. Jadi kalau yang tadi pagi apa yang Anda kerjakan Anda selesaikan dengan cara pakai SPSS. Lalu kita bahas bareng hasil Anda kemarin benar apa salah yang Anda lakukan. Karena bisa kita lihat dengan cara apa? Melihat F hitungnya. Kalau F hitungnya sama yang Anda kerjakan secara manual, maka analisisnya sudah
bisa kita bahas, bisa terlihat dari hasil SPSS. Jadi kesimpulan hari ini apa ini dengan data yang kita masukkan tadi? F hitung, nggak usah mikir F hitung ya di sini. Signifikan lebih kecil dari alfa, artinya F hitung sampel lebih besar dari F tabel. Maka kesukaan atau penilaian kesukaan konsumen terhadap penampakan ketiga roti tawar berbeda sangat nyata. Kalau berbeda sangat nyata, perlukah uji statistik lanjutan? Perlu. Kita lakukan dengan apa? Ya, oke. Pakai duca. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini ya. Yang 14 ini apa? Yang 29 bukan M-nya ya. Itu panelis. 29 benar ya. Tadi panelis kita emang ada 29. Produknya memang ada 3. Nama sampelnya benar nggak? Benar. Nah, kemudian berarti yang di kolom 1 ini apa? Nilai-nilai apa? Nilai angka-angka apa ini? Rataan kesukaan. Kalau ibu tanya, jadi panelis paling menyukai penampakan dari roti merek apa? Venus, benar. Karena rataannya kan 5,41. Berikutnya siapa? Apa? Paris. Paris. Ya, itu kaki 4,41. Lalu Tan Ijuan ya 4,17. Nah, kalau ibu tanya, jadi penampakan roti Tan Ijuan samakah dengan penampakan dari Venus? Berbeda. Tetapi penampakan dari Tan Ijuan sama dengan penampakan roti Paris. ya. Jadi kalau beda kolom itu menunjukkan berbeda. Kalau sama di satu kolom itu menunjukkan sama, tidak berbeda. Lalu ada yang bertanya begini, Bu kan itu angkanya lebih besar gitu ya. Misalnya gini, jadi di Paris lebih besar 4,41 lebih besar dari 4,17. Maka dari sisi kesukaan dia lebih baguskah dibanding Tan Ijuan? Iya, tapi secara statistik itu belum signifikan ya. Jadi tidak berbeda secara signifikan. Ya. Kalau juga menurut SNI ini bisa dibulatkan ke bawah enggak? Di sini kan 4,41 dengan 4,17. Bisa nggak jadi 4? Menurut SNI pengujian sensorik. Bisa kalau angkanya 0,5 di bawah kita bulatkannya ke bawah. Kalau 0,5 ke atas kita bulatkannya ke angka yang lebih tinggi. Misalnya kalau 5,41 bisa nggak dibulatkan menjadi 6? Enggak, menjadi 5. Tapi yang 4,41 jadi 4. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aman kan? Gampang, simple. Iya, salah satunya. Nah itu
Satu aja Bu. Satu aja Bu. Pilih salah satu. Saya masih mengumpulkan informasi nih, makanya tadi pagi cari informasi, sekarang cari informasi. Kelas ini lebih paham dibanding kelas pagi yang kata-kata aja. Oh, Masya Allah. Terus di nilai tambahan aja Bu. Ya betul lah, nggak usah diujikan Bu. Iya Bu, karena kita kan sudah. Iya. Oke, jadi masuk pertimbangan ya. Iya, iya, iya. Oke. Kasih Ibu, wakilkan kami Bu. Oke, sekarang kita langsung masuk Bretman karena waktu udah ini ya. Langsung, Bretman nggak perlukah apa Anda sudah paham